Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Mees Hilgers dijuluki kaki kaca. Harapan Garuda yang rentan cedera? Rizky Ridho dilirik klub Eropa. Bek muda Timnas yang siap menembus benua biru. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Nama Mees Hilgers kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Bukan karena gol spektakuler atau aksi heroik di lapangan, tapi karena kekhawatiran akan kondisi fisiknya yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Bek tengah berdarah Indonesia yang kini bermain untuk FC Twente di Liga Belanda itu tengah disorot karena jarang sekali menuntaskan pertandingan selama 90 menit penuh. Fenomena ini memicu banyak pertanyaan. Apakah Hilgers benar-benar tidak dalam kondisi bugar? Atau ada hal lain yang membuatnya harus ditarik keluar lebih awal dalam hampir setiap laga? Komentar tajam pun datang dari jurnalis sepak bola Belanda, Tijman van Wissing. Dalam salah satu siaran RTV Oost, ia terang-terangan menyebut bahwa Hilgers kerap kali diganti pada menit-menit akhir, biasanya sekitar menit ke-80. Yang membuat hal ini menarik, ia menyebut tidak ada tanda-tanda cedera yang terlihat jelas. Selalu diganti di menit ke-80, dan itu membuat saya bertanya-tanya. Ada yang salah? Mungkin bukan cedera fisik, tapi masalah kebugaran, ujar Tijman. Tak berhenti di situ, jurnalis tersebut bahkan berani menyamakan Hilgers dengan legenda sepak bola Belanda, Arjen Robben, yang sempat dijuluki kaki kaca karena rentan cedera. Bedanya, Robben tetap mampu tampil di ratusan pertandingan, bahkan di level tertinggi Eropa. Hilgers belum sampai ke titik itu. Perbandingan itu tentu mengundang reaksi. Apalagi publik Indonesia baru-baru ini mulai menaruh harapan besar pada Hilgers setelah ia memperkuat timnas dalam laga penting kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, dalam laga tersebut Hilgers harus ditarik keluar lebih awal, tepatnya di menit ke-60, dan digantikan oleh Sandy Walsh. Setelah laga, terungkap bahwa ia mengalami cedera di bagian pangkal paha yang cukup mengganggu. Fakta ini memperkuat kekhawatiran banyak pihak bahwa kondisi fisik Hilgers memang belum stabil. Bahkan sejak awal musim Eredivisie 2023-2024, catatan bermainnya sudah menunjukkan pola yang tidak biasa. Ia memang turun ke lapangan, tapi jarang bermain penuh selama satu pertandingan. Pelatih FC Twente pun sempat memberi klarifikasi. Menurutnya, Hilgers sedang menjalani fase pemulihan dari gangguan kebugaran yang cukup lama. Meskipun tidak diklasifikasikan sebagai cedera berat, tapi kondisi ini membuat tim pelatih harus berhati-hati dalam mengelola menit bermainnya. Masalah ini tentu menjadi perhatian serius bagi Timnas Indonesia. Mees Hilgers digadang-gadang sebagai salah satu pilar utama lini belakang Garuda, terutama karena ketenangannya dalam mengatur ritme pertahanan dan kemampuannya membaca permainan lawan. Di atas kertas, ia sangat ideal. Namun, di lapangan, kebugaran menjadi tantangan utama. Bagi pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ini bisa jadi dilema besar. Di satu sisi, Hilgers memiliki kualitas individu yang mumpuni. Tapi di sisi lain, jika pemain seperti dia tak bisa tampil penuh selama 90 menit, itu tentu jadi kerugian besar. Terlebih di laga-laga penting yang menuntut konsistensi fisik dan konsentrasi tinggi sepanjang pertandingan. Bayangkan jika di tengah pertandingan krusial, bek andalan harus diganti karena tidak sanggup lagi bermain. Itu bisa mengganggu ritme tim, apalagi jika pergantian dilakukan bukan karena alasan teknis, tapi karena keterbatasan fisik. Namun di balik kekhawatiran itu, harapan tetap hidup. Mees Hilgers masih berusia 23 tahun. Artinya, ia punya cukup waktu untuk memperbaiki kondisi fisiknya dan membangun daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jika ia bisa menjalani program pemulihan yang terstruktur dan konsisten, bukan tidak mungkin ia akan keluar dari stigma kaki kaca seperti yang dulu dialami Arjen Robben. Publik Indonesia sendiri tampaknya masih memberikan kepercayaan kepada Hilgers. Banyak yang menyadari bahwa setiap pemain memiliki masa-masa sulit dalam karirnya. Justru di momen seperti inilah dukungan menjadi penting agar sang pemain tidak kehilangan kepercayaan diri. Sebagian fans bahkan berharap PSSI dan staf pelatih timnas bisa berkoordinasi dengan tim medis Twente untuk memastikan bahwa proses pemulihan Hilgers berjalan maksimal. Karena bila bisa pulih sepenuhnya, potensi Hilgers jelas tidak bisa diremehkan. Ia bisa menjadi pemain belakang yang tak hanya tangguh,
tapi juga mampu membawa pengaruh besar di ruang ganti. Di saat yang sama, PSSI juga diharapkan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pemanggilan pemain diaspora memang selalu menjadi topik sensitif. Antusiasme yang tinggi dari publik seringkali membuat proses ini terlihat seperti jalan pintas. Padahal, kesiapan fisik dan mental para pemain diaspora harus benar-benar diperhatikan agar tidak mengganggu stabilitas tim. Maes Hilgers kini berada di persimpangan antara menjadi aset masa depan Garuda atau justru menjadi beban jika kondisi fisiknya tak kunjung membaik. Ia butuh waktu, pemulihan, dan yang terpenting, konsistensi. Jika berhasil melewati masa-masa sulit ini, bukan tidak mungkin Hilgers akan kembali menjadi pilihan utama di lini belakang timnas Indonesia. Tapi jika tidak, Patrick Kluivert bisa saja mencari alternatif lain yang lebih siap secara fisik. Yang jelas, waktu masih berpihak pada Hilgers. Tinggal bagaimana ia dan tim di sekelilingnya memanfaatkan waktu itu untuk mengubah keraguan menjadi kekuatan. Dan bagi para fans, harapan tetap menyala bahwa suatu hari nanti, Maes Hilgers tak lagi dikenal sebagai pemain kaki kaca, melainkan sebagai tembok kokoh pertahanan Garuda di panggung dunia. Rizky Ridho dilirik klub Eropa, bek muda timnas yang siap menembus benua biru. Rizky Ridho, bek tengah andalan timnas Indonesia, kini berada di titik penting dalam karirnya. Setelah tampil konsisten dan menjelma menjadi tembok pertahanan yang sulit ditembus, pemain kelahiran Surabaya ini mulai menarik atensi klub-klub Eropa. Bukan sekadar rumor, beberapa tim dari liga-liga terkemuka benua biru mulai melakukan manuver nyata untuk memboyongnya. Dari Italia, dua klub Serie B, Venezia FC dan Como 1907, disebut-sebut telah memantau perkembangan Ridho secara intens. Keduanya dikenal sebagai klub ambisius yang kerap memberi ruang bagi talenta muda berkembang. Tak hanya itu, klub dari Inggris seperti Oxford United juga masuk dalam daftar peminat. Sementara itu, FCV Dender dari Belgia dan Astrencin asal Slovakia menambah panjang daftar klub Eropa yang terkesima oleh potensi Ridho. Alasan utama yang membuat Ridho jadi rebutan tentu bukan hanya performanya di lapangan. Harga pasarnya yang masih relatif terjangkau menjadi daya tarik tersendiri. Dengan nilai sekitar 500.000 euro atau setara 8 miliar rupiah, Ridho dianggap sebagai investasi jangka panjang yang cerdas. Di usia muda, ia sudah menunjukkan kedewasaan bermain, kecerdasan taktik, dan keberanian menghadapi tekanan tinggi. Kalau menelusuri rekam jejak Ridho, memang wajar jika banyak yang optimis pada masa depannya. Ia lahir pada 21 November 2001 dan sudah menunjukkan kualitasnya sejak usia belia. Memiliki tinggi badan 183 cm dan postur atletis, Ridho juga dikenal disiplin serta cepat dalam mengambil keputusan di lini belakang. Bek satu ini bukan hanya mengandalkan fisik, tapi juga otak sepak bola yang tajam. Karir profesionalnya dimulai bersama Persebaya Surabaya. Pada 13 Maret 2020, ia menjalani debut di Liga 1 dalam laga melawan Persipura Jayapura. Meski baru menginjak usia 18 tahun kala itu, Ridho langsung dipercaya sebagai starter dan tampil impresif. Selama memperkuat Persebaya, ia mencatatkan 38 penampilan dan menyumbangkan 3 gol. Sebuah catatan impresif untuk seorang bek tengah. Penampilan cemerlang di klub membuat namanya dilirik oleh timnas. Pada 2019, ia masuk skuad timnas U19 dan dipercaya mengenakan ban kapten saat melawan Bulgaria. Kepemimpinannya di usia muda jadi sorotan tersendiri. Tahun berikutnya, ia dipromosikan ke timnas senior dan menjalani debut saat melawan Oman. Sejak itu, namanya tak pernah absen dari daftar pemain utama Garuda. Salah satu momen bersejarah yang dicetak Ridho adalah saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Thailand pada Juni 2021. Ia menjadi bek tengah termuda yang bermain di ajang tersebut untuk Indonesia. Kepercayaan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong kala itu membuktikan betapa besar keyakinan terhadap kemampuan Ridho. Ia tidak sekadar hadir sebagai pelengkap skuad, tapi benar-benar diandalkan untuk menjaga lini belakang. Langkah besar berikutnya terjadi pada April 2023. Ridho resmi pindah ke Persija Jakarta, salah satu klub terbesar di Indonesia. Tak butuh waktu lama, ia langsung dipercaya menjadi kapten tim. Ini bukan hanya bukti kualitas di atas lapangan, tapi juga karakter kepemimpinan yang ia miliki. Di Persija, Ridho tampil stabil dan menunjukkan bahwa ia mampu mengemban tanggung jawab besar di klub yang punya tekanan tinggi dari publik dan supporter fanatik. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.